Tempat tidur dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Kemudian status korban, beliau almarhum karyawan Bank Mandiri Kuta Tuban sebagai teller. Kemudian pada korban ditemukan luka tusuk, ya, luka tusuk ada 8 tusukan, di mana dari 8 tusukan ini 2 di dada sebelah kiri tusukan, 2 tusukan di dada sebelah kanan, kemudian 2 tusukan di leher dan 2 tusukan di perut kanan. Kemudian selain 8 tusukan tersebut ada luka terbuka sebanyak 13 luka, yaitu di lengan atas ada 1 luka, paha kiri 2 luka, kemudian telapak tangan kanan 1 luka, lengan kanan atas 3 luka, punggung 6 luka. Kemudian selain itu ada juga luka lecet sebanyak 4 luka. Jadi ada di batang hidung berbentuk garis muka ada 1 luka, kemudian tungkai bawah kanan sisi ada 1 luka, lengan bawah kanan sisi depan ada 2 luka. Jadi totalnya ada 19 luka, baik itu luka tusukan, luka terbuka lainnya maupun luka lecet. Sepeda motor Honda Scoopy warna merah, ya, DK 3114 KL. Kemudian 1 tas selempang yang berisikan buku tabungan Bank Mandiri, dompet yang berisikan surat-surat ATM, KTP milik korban. Lanjut. Hari Kamis malam, ya, kita berdasarkan bukti-bukti yang kita dapat di TKP bersama tim Polda Resmob Polda Bali, kemudian Resmob Polresta Denpasar dan Polsek Denpasar Barat, ya, kita berhasil menangkap pelaku berinisial PAH, laki-laki, tempat tanggal lahir Bayuning 30 Agustus 2006. Jadi pelaku ini masih berumur 14 tahun. Agama Hindu, pekerjaan buruh bangunan, alamat sementara di Jalan Kertanegara Gang Widora, yaitu persis di belakang rumah korban. Jadi pelaku ini bersama orang tua dari pelaku kos, ya, di belakang rumah korban. Alamat asal di desa, di lingkungan Bayuning Timur, Buleleng. Kronologis kejadian berawal hari Sabtu 26 Desember sekitar jam 12 siang. Pelaku melihat korban seorang diri dan timbul niat pelaku untuk mencuri. Jadi niat awal dari pelaku ini mencuri, dan dari hasil pengembangan yang dilakukan oleh tim baik dari Polda, Reskrim Polresta dan Polsek, bahwa pelaku ini juga sudah pernah melakukan pencurian di Buleleng, pencurian sesari atau kotak yang ada di Pura, ya. Kemudian Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar jam 4 sore, pelaku melaksanakan niatnya dengan cara dia mengambil pisau dapur milik orang tua pelaku. Kemudian pelaku berjalan kaki, ya, mengitari, karena itu tadi di belakang rumah dari korban, dia mengitari ke TKP berjarak kurang lebih 25 meter. Pelaku melewati rumah korban sambil mengawasi TKP. Melihat korban ada posisi berada di kamar lantai 1. Kemudian korban masuk ke dalam rumah menuju lantai 2. Melihat korban masuk ke lantai 1 menuju lantai 2, pelaku bersembunyi di balik pintu kamar lantai 1. Kemudian sekitar 2 menit kemudian, pelaku ikut naik ke lantai 2. Pelaku melihat korban sedang bermain HP di depan kamar.
korban membalikkan badan dan korban terlihat dan melihat pelaku, ya. Korban kaget, langsung berteriak maling, maling, maling sebanyak 5 kali. Kemudian pelaku karena sudah ketahuan, yang mendekati korban, mendorong korban ke belakang. Ya, korban jatuh di atas kasur. Pelaku membuka mulut korban dan melakukan penganiayaan dengan menggunakan pisau yang sudah disiapkan oleh pelaku. Jadi sekali lagi, pisau ini sudah disiapkan dari rumah pelaku sendiri. Kemudian korban sempat melakukan perlawanan. Jadi korban merebut pisau tersebut, ya, dari pelaku dengan cara menusuk lengan kiri pelaku. Jadi pelaku juga ada mengalami luka, ya, di lengan kiri ini. Nah, dan di tangan, di telapak tangan, ya. Kemudian setelah korban tidak berdaya, pelaku kembali merebut pisau dari korban. Kemudian setelah korban tidak berdaya, pelaku langsung meninggalkan korban. Pelaku turun ke lantai 1 mengambil sepeda motor Honda Scoopy, ya. Kemudian meninggalkan TKP langsung menuju ke Singaraja. Jadi dia langsung balik ke Singaraja, ya. Kemudian teman-teman, pada hari Senin tanggal 28 Desember sekitar jam 9, tim Resmob di Treskrim Polda Bali, Resta dan Polsek Denpasar Barat, ya, setelah mendatangi TKP, kemudian melakukan penyelidikan, ya, dan didapat beberapa data-data, ya, sehingga tanggal 31 Desember sekira pukul 00.40, ya, bertempat di Pelabuhan Penimbangan Singaraja, Buleleng, berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku. Berikut mengamankan barang bukti dan BB tersebut dibawa ke Polresta untuk diproses. Jadi barang buktinya yang sudah diamankan ada 1 buah celana panjang jeans merek Codesion, ya. Ini celana ini yang digunakan oleh pelaku, ya, masih ada bekas darah di celana. Saat ini semua barang bukti kita mintakan pemeriksaan di laboratorium forensik. Kemudian juga ada baju kaos oblong, ya, milik pelaku yang juga digunakan, masih ada bercak darah. Kemudian 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah DK3114K milik korban. 1 buah helm warna putih yang tadi, ya. Helm ini milik korban juga nih, merek Iglo, ya, ditemukan pada pelaku. Kemudian 1 buah tas lempang, ini tas lempang milik korban, ya, warna putih berisikan dompet, surat-surat lainnya milik berharga milik korban. Kemudian 1 kain serbet berisi bercak darah di TKP, ada di TKP, ya. Kemudian 1 buah pisau gagang kayu yang ditemukan di TKP, ya, ini dia, yang tadi. Dan ini ada BB pakaian korban yang diambil pelaku. Sini juga ada ini bercak darah di jaket. Salah satunya digunakan untuk mengikat lukanya, karena tadi dia luka, dia mengikat luka dengan menggunakan jaket milik korban. Pertama dari istri pertama, jadi bapaknya ini punya istri 2, ya, lebih dari 1. Itu tempat tinggalnya berapa? Kecil, kos-kosan, ya, 4x3. Mereka berenam. Berapa total saksi yang diperiksa hingga diketahui bahwa pelaku ini di Singaraja? Ya, yang jelas kita didukung dengan bukti-bukti tadi, Ya. CCTV, ya, kemudian keterangan saksi di TKP, ada sekitar 6 saksi lah yang kita periksa. Waktu nangkap, bapak korban ikut juga ke Singaraja? Di bawah, supaya apalagi dia kan di bawah umur, ya. Di bawah umur perlakuannya kan harus seperti itu. Betul. Terima kasih, Komandan. Oke, ya. Makasih, ya. Oke.